Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Tidak Nyata. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh salah seorang narasumber kita. Sebut saja namanya Rian. Kisah ini berkaitan dengan perjanjian gelap, tumbal, dan bagaimana cinta serta iman bisa mengalahkan kekuatan kegelapan. Pastikan kalian menyimak cerita ini sampai habis. Siapkan nyali kalian, karena cerita ini penuh dengan kejutan dan pelajaran berharga. Jadi, pasang earphone kalian, matikan lampu, dan siapkan nyali untuk mendengar kisah ini. Cerita ini dimulai dari sebuah perjodohan yang dipaksakan. Kakak perempuan Rian, Rianti, dijodohkan oleh orang tua mereka dengan seorang pria kaya raya bernama Alimuddin. Namun, sobat misteri, pernikahan ini jauh dari kata bahagia. Alimuddin bukanlah pria muda. Ia sudah memiliki 3 istri dan anak-anak yang banyak. Rianti awalnya menolak keras perjodohan ini. Bahkan, ia sempat melarikan diri beberapa kali. Tetapi entah bagaimana, Alimuddin selalu berhasil menemukan keberadaannya. Hingga akhirnya, Rianti menyerah dan setuju untuk menikah. Saat itu, Rian, sebagai adik laki-laki, hanya bisa merasa sedih melihat kakaknya yang terpaksa menjalani hidup seperti itu. Setelah menikah, Rianti dibawa ke sebuah rumah besar yang telah disiapkan oleh Alimuddin. Rumah itu sangat luas, tapi suasananya justru mencekam. Karena merasa kesepian, Rianti meminta Rian untuk tinggal bersamanya. Rian pun setuju, apalagi rumah itu juga dekat dengan kampusnya. Namun, siapa sangka, keputusan ini menjadi awal dari semua teror. Suatu malam, Rian melihat pembantu rumah tangga mereka, yang biasa ia panggil si Embok, membawa sesajen ke lantai 3. Ada kelapa muda, kemenyan, bunga-bungaan, dan rokok. Saat Rian bertanya, si Embok hanya menjawab singkat, "Saya cuma menjalankan perintah Tuan." Malam itu, Rian mulai merasa ada yang tidak beres. Tengah malam, suara gaduh terdengar dari lantai 3. Suara tawa, dentuman langkah, dan bayangan samar makhluk menyeramkan membuat Rian memberanikan diri mengintip. Dari sudut tangga, ia melihat bayangan makhluk besar bertanduk, disertai sosok-sosok lain yang menari dan bersenang-senang. Ketakutan, Rian segera kembali ke kamarnya dan berdoa agar semua itu hanya halusinasinya. Beberapa hari kemudian, Rian diminta oleh Alimuddin untuk mengantarkan dokumen perusahaan ke salah satu pabrik gula miliknya. Perjalanan itu melewati kebun tebu yang luas dan gelap. Di tengah perjalanan, motornya tiba-tiba mati tanpa sebab. Ia mencoba menyalakannya kembali, tetapi sia-sia. Di saat suasana hening dan mencekam, sebuah sosok besar berlari melewati Rian. Sosok itu menyerupai sapi putih, tapi tanpa kepala. Rian pingsan di tempat. Saat ia sadar, pagi sudah tiba, dan ia berada di pabrik dengan tubuh yang lemas. Rian mulai curiga. Apalagi Santi, putri Alimuddin dari istri pertamanya, bercerita bahwa 5 saudara kandungnya telah meninggal dunia secara misterius. Santi juga sering bermimpi buruk, diterkam makhluk menyeramkan.
Santi mengungkapkan satu hal yang mengejutkan. Setiap tahun, ayahnya menyembelih 3 ekor sapi putih pada bulan Sura. Jika sapi putihnya kurang dari 3, salah satu anggota keluarganya akan menjadi gantinya. Ketakutan akan keselamatan keluarganya, Rian dan Santi memutuskan untuk meminta bantuan seorang kuncen di Jawa Timur. Dari kuncen ini, terungkap fakta bahwa Alimuddin memiliki perjanjian dengan genderuwo. Perjanjian itu memberikan kekayaan besar kepada Alimuddin, tetapi dengan syarat, ia harus memberikan tumbal setiap tahun. Sang kuncen memberi Rian cincin giok putih sebagai pelindung dan menyuruhnya memasang stiker ayat kursi di setiap pintu kamar di rumah besar itu. Suatu malam, setelah pemasangan stiker ayat kursi, rumah itu menjadi mencekam. Suara raungan makhluk besar dan langkah kaki berat terdengar di seluruh rumah. Rian bahkan melihat sosok menyerupai gorila berwajah serigala dengan tanduk besar dan mata merah menyala. Sementara Rian berjuang membaca ayat-ayat suci, Alimuddin pulang dengan penuh amarah. Ia mencabut semua stiker ayat kursi, menuduh Rian telah mengganggu keseimbangan rumahnya, dan mengusirnya. Rian pun meninggalkan rumah itu, tetapi tidak sebelum memperingatkan kakaknya, Rianti. Tak lama setelah Rian pergi, Rianti kembali ke rumah orang tua mereka dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh memar, dan kehamilannya memburuk. Sayangnya, nyawa Rianti tidak tertolong. Bersamaan dengan itu, 2 anak Alimuddin dari istri lainnya juga meninggal dunia. Perlahan, kekayaan Alimuddin habis. Ia kehilangan pengaruh dan akhirnya meninggal dalam kecelakaan mengerikan. Santi dan keluarganya yang tersisa memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, meninggalkan kehidupan penuh kekayaan tetapi berlumuran dosa. Akhirnya, Rian dan Santi menikah. Mereka memulai hidup baru yang sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kekayaan yang diraih dengan cara gelap tidak akan pernah membawa kedamaian. Sobat Misteri, sampai di sini dulu cerita kita malam ini. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ingat, misteri selalu ada di sekitar kita, tetapi iman dan doa adalah perlindungan terbaik.